Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG di minggu depan karena hari ini hari perdagangan terakhir dan juga ada 9 saham sektor finance bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, ke-9 NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,61%. ke harga 7.208 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,3 triliun. Tutupannya di 7.227 berarti naik 19 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG masih sideways ya, masih konsolidasi tapi bagusnya dan hari ini dia membentuk kembali higher high tapi juga membentuk higher low. Jadi tetap masih perlu hati-hati nih antara ya kondisi seperti ini nih. Kalau sampai tutup di bawah 7.200 dia melorot sampai 6.980 atau bisa ke 6.850 EMA 200-nya, atau kalau minggu depan rebound ya hari Senin harus konfirmasinya. Kalau minggu depan rebound dia ada potensi menguji all time high-nya di 7.400 ya. Coba dilihat dari time frame weekly-nya seperti apa. Nah, doji kalau dilihat volume lumayan meningkat. Kalau dilihat volume memang kurang dari minggu lalu, tapi besar dari volume sebelum 4 minggu sebelumnya nih ya. Ya kalau benar ini swing low sebelum dia koreksi dalam, mestinya minggu depan sudah mulai ada candle hijau naik dulu ke atas 7.400 atau 7.300-an itu baru mungkin turun dulu ya. Jadi minggu depan memang momentumnya semoga bisa breakout. Tapi kalau masih sideways ya ada yang ditunggu. Pokoknya momentumnya minggu depan tuh naik atau turun. Kalau masih sideways tetap hati-hati. Pokoknya dimampatin aja cuan bungkus kalau masih sideways ya. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.500 terkoreksi 0,9%. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ini BBNI mulai di bawah kan. Yang perkiraan naik tapi ternyata di bawah turun. Jadi dia akan mencoba retest supportnya 5.400 dulu. Bahkan bisa ke 5.300. Jadi untuk BBNI lebih ke wait and see, jangan dipaksa masuk karena ini harga-harga pucuk, harga-harga all time high. Kecuali Bapak Ibu mau simpan sampai bagi dividen, mungkin di bulan berapa dia biasa bagi dividen. Bulan Maret. Oh, bulan Maret ya, dekat lagi dia mau bagi dividen nih. Kita lihat laporan keuangannya ya, mungkin sebelum bagi dividen Maret. Februari dia turun dulu, baru nge-swing atas. Ya kita nggak tahu nih low-nya di mana ya. Kalau dia turun dalam mungkin bisa ke 5.000, berarti harus turun 10%-an ya. 8% ya itu. Pokoknya ya kalau kondisi seperti ini, lihat historinya. Sebelum bagi dividen dia selalu koreksi. Sebelum bagi dividen dia koreksi dulu. Jadi ada potensi koreksi dulu ya. Ya idealnya beli mulai dari 5.300 sampai 5.200 itu. Untuk BBNI lebih ke wait and see aja dulu. Sekarang kalau Bapak Ibu mau nabung sampai Februari nanti cicil-cicil beli, bisa-bisa aja. Mampatin nanti momentum kalau laporan keuangannya bagus, dividennya besar, ada peluang nge-swing atas lagi ya. Potensi upside mungkin 7-8% lumayan lah dari bottom kalau dikasih. Ya, seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle pembalikan arah udah kelihatan ya. Jadi sangat mungkin ke bawah dulu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.525 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMRI sama ya. Kalau menurut saya susah untuk dia naik. Kalaupun naik tuh kepentok di 6.750 dan siap-siap koreksi juga. Kalau BMRI ini bagi dividennya Maret juga ya. Oh, saham-saham Big Bang biasa Maret. Coba lihat historinya nih. Tapi habis bagi dividen di 2021 dia turun tuh. Tapi sebelum bagi dividen dia nge-swing atas. Lumayan dia nge-swing tuh. Ada 10-12%. Kita lihat aja. Tapi ya turun dulu lah. Menariknya di mana sih dapat BMRI? Ya kalau bisa dapat dekat EMA 200-nya di 5.500 5.600 tuh menarik. Tapi harus turun berapa persen dia? 12% apa 13%? Lebih bahkan ya. Nah, 13%, 14%. Ya, mungkin aja. Kalau IHSG-nya crash, koreksi dalam, swing low yang dalam, kesempatan dapat harga murah. Gitu aja ya. Tapi apakah ke situ kan nggak ada yang tahu. Ya strategi, jadi salah satu strateginya mulai cicil misalnya di area 6.200 cicil, kalau turun cicil lagi aja. Seperti itu aja untuk
BMRI sama seperti di grup Borneo Trader, kalau saya bilang untuk Big Bang lebih ke wait and see dulu. Karena naiknya terbatas, turunnya bisa dalam. Resikonya lebih besar. Seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.800, menguat 0,86%. Langsung saja ke tekniknya. BBRI rebound hari ini. Tapi kalau saya lihat rebound terbatas. Karena volumenya juga nggak kuat. Dan MACD sudah dead cross. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya dia membentuk higher high. Ya kalaupun bisa nge-swing atas minggu depan, ya nggak jauh. Nggak lebih dari 3% lah kalau dia bisa rebound. Jadi lebih condong arahnya ke bawah. Apalagi ini dari Oktober sudah naik hampir 15%. Lebih bahkan 20% nih. Belum ada membentuk swing low. Coba Bapak Ibu perhatikan, setiap naik tinggi nanti ada balasannya dia membentuk swing low-nya. Ya kemungkinan bisa dimulai Februari itu swing low. Jadi kemungkinan 1-2 minggu ke depan tuh masih sideways, dan kalaupun naik terbatas. Pola ini akan terjadi kembali kemungkinan besar. Nah, ya, ini juga. Pokoknya pola-pola seperti ini nih. Kalaupun naik terbatas, habis itu siap-siap turun dalam. Area menarik mana? 5.250. Di bawah 5.400 tuh menarik lah dapat harga BBRI sebelum, oh ini baru bagi dividen dia ya. Setelah dividen normalnya itu Maret juga ya, yang biasa normal, tapi ini ya Maret ya. 2 kali ya, Maret kemarin, Januari dan Maret. Ini Januari ya, Maret lagi dia bagi dividen ya. Kita lihat aja nanti momentumnya. Ya kemungkinan besar ISG itu koreksi mulai Februari ya. Koreksi yang dalam. Jadi sekarang masih bisa dimanfaatin concon bungkus, tapi dengan kondisi ISG di atas 7.200. Kalau ISG-nya jebol 7.200 ya bisa itu mulai ISG koreksi. Ya, seperti itu aja untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.625. Terkoreksi 0,51%. Langsung saja ke tekniknya. BBCA dari time frame weekly-nya minggu ini dia all time high lagi. Jadi sama, kalau menurut saya BBCA jangan dulu. Jangan dipaksa. Idealnya beli BBCA tuh di bawah 9.200 ya. 9.200 tuh menarik untuk BBCA. Jadi sekarang BBCA skip dulu, kecuali Bapak Ibu mau cicil-cicil terus sampai bawah ya. Seperti itu aja untuk BBCA, belum menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.355, menguat 1,49%. Langsung saja ke teknikannya. BBTN volumenya besar, naiknya juga oke, membentuk higher low, tapi sepertinya kalaupun naik terbatas lagi. Jadi seperti itu aja ya untuk BBTN, naiknya terbatas 1400 1420, itu aja lagi maksimal kenaikan, dan ada potensi swing bawah dulu sebelum dia rally juga. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.850, terkoreksi 0,34%. Langsung saya ke tekniknya. BDMN masih mampu bertahan. Volume meningkat dan doji. Ya, menurut saya sih ada potensi mencoba rebound juga Seninnya. Tapi kondisi sekarang juga kemungkinan BDMN rebound terbatas dengan target maksimal 3.000 aja. Ya, setelah itu ada koreksi, kemungkinan besar iya. Jadi ya bisa lah dimanfaatin Bapak Ibu kalau mau beli ya. Ya seperti ini risk reward. Cut loss-nya ya bisa. Ya kalau mau cut loss di bawah 2.700 bisa, tapi menurut saya kalau dia jebol 2.800-nya tuh lemah. Udah tinggalin aja, nggak perlu nunggu bawah ini. Tapi kan sering mengganggu psikologis tuh. Kecuali Bapak Ibu mau simpan jangka menengah, mau average down di bawah boleh. Tapi kalau menurut saya untuk tren jangka pendeknya, kalau Bapak Ibu targetnya dia itu naik dalam 1 minggu ke depan, misalnya hari Senin beli ya, dia rebound ke atas ya, kalau dia jebol ini jual dulu 2,5% lah, nggak perlu sampai 2.780, pokoknya di 2.790 aja udah out aja. Pokoknya lemah lah dia kalau udah tutup di bawah 2.830 itu ya. Pokoknya ini nih, pakai ini juga bisa sebenarnya, nggak perlu nyampe 2.770. Di 2.800 saja cut aja menurut saya kalau dia gagal bertahan di atas itu ya. Untuk BBDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat 3,55% ke harga 3.500. Langsung saja ke tekniknya. Arto cukup aman, bagus, tapi kurang ideal kalau baru mau masuk. Ini pergerakannya masih sideways, dia di atas 3.250-nya, 3.300. Dan mencoba, ini dia menembus pas tutupannya di area resisten, range resistennya.
Jadi gimana nih minggu depan, karena dia membentuk pola Morningstar dengan volume yang cukup meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus, cuman ya kurang ideal lah. Ini cocoknya yang punya barang. Tinggal lihat follow the trend kah? Menurut saya jebol 43470 mending TP aja. Ya, minggu depan Senin jebol 347 mending TP aja yang punya dari bawah. Itu ya. Kalau yang beli buy on breakout, kalau mau stop loss dulu. Paling 1,5%. Atau yang kalau beli di atas 3560 berarti 3% lebih cut loss-nya ya. Ya kalau mau bagus Senin tuh langsung rebound lagi, nggak ada cerita koreksi, nggak ada cerita lagi merah ya untuk Arto, karena nih di level psikologisnya kalau merah sangat mungkin dia melanjutkan penurunan di hari esokannya. Tapi ini disclaimer, baru analisa, belum tentu sesuai. Silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di 1620, terkoreksi 2,4%. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS jebol lagi ya. Ya kalaupun Bapak Ibu ada stop loss ya stop loss, nggak ada cerita lagi. Dia turun dulu. Ini juga dojinya dikonfirmasi dengan turun. Ya udah, ini sebenarnya ya kalau Bapak Ibu melihat candle seperti ini setelah doji dia merah, apalagi low-nya jebol 1680 1700 tuh, itu tanda-tanda lemah. Sinyal konfirmasi memang turun dan 2 hari turun ya. Yang seperti ini nih kadang bisa nggak sih dia rebound lagi, kan kadang pas setelah kami cut loss dia rebound. Ya itu biasanya cuma 3 kali, maksimal 3 kali. Selebihnya 7 kalinya turun. Jadi ya Bapak Ibu ikutin yang mana? Maukah berharap tapi peluangnya lebih kecil cuma 30%, atau lebih baik stop loss daripada dibawa turun lebih dalam? Nah, tinggal pilih. Profil resiko Bapak Ibu cocoknya yang mana? Kalau saya sih saya stop loss. Kecuali Bapak Ibu simpen untuk mungkin 6 bulan ke depan. Harga sekarang BTPS murah. Cuman sabar, itu aja kuncinya untuk BTPS. Langsung saja ke selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1215, terkoreksi 0,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP agak rawan juga walaupun candlenya doji. Tapi ya memang masih di atas 1200. Kondisi seperti ini melihat dengan kondisi SG ya agak rawan sih menurut saya, apalagi candlenya bearish engulfing ya, menutup penuh candle kemarin. Pokoknya kalau dia sampai tutup di bawah 1200 sih tanda-tanda lemah. Ada potensi nge-swing bawah bahkan bisa ke 1100. Kecuali Bapak Ibu mau pakai first down boleh di hot. Seperti itu aja untuk NISP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1745, terkoreksi 0,56%. Langsung saja ke teknikanya, BNGA lagi sideways di atas seperti ini nih, juga rawan antara dia ditarik naik atau dibuang. Jadi kondisi sekarang nggak bisa untuk masuk ya, nanggung. Daripada rugi-rugi waktu, mending skip dulu aja untuk BNGA. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini doji, volume memang meningkat 2 minggu ya, 3 minggu udah meningkat ya, cuman harganya nanggung. Mungkin ya paling 1800 terus kempes lagi. Harga belinya yang kurang ideal. Masih bisa naik, bisa, cuman ya tergantung Bapak Ibu juga. Kalau mau stop loss di bawah 1700 silahkan beli. Kalau mau pakai frost down ya boleh juga beli. Tergantung nih. Kalau mau pakai stop loss, mencoba membuat sistem trading, ya gagal bertahan di atas 1700 tinggalin gitu. Ya, untuk BNGA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.